Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Agung Sulistyo dari Fawas Media. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang perangkat access point yang digunakan untuk point to multi point. Jadi di sini saya membawa produk Ubiquiti. Produknya ini bernama modelnya adalah LED IP2. Jadi produk Ubiquiti ini termasuk grup Airmac, berfungsi untuk sebagai sektoral access point, mini sektoral access point. Jadi di sini ada antena sektoral yang akan menyebarkan sinyal sebesar 24 dBm. Take powernya adalah 24 dBm dan sudut angle untuk pancaran sinyalnya adalah 120 derajat untuk horizontal dan 60 derajat untuk vertikal. Jadi produk ini menurut saya itu sudah cukup bagus karena sudah mendukung point to multi point dan mendukung teknologi 802.11ac sehingga bisa dimaksimalkan pada channel width 80 MHz. Jika Anda menggunakan 80 MHz dan sinyalnya bagus, maka ini bisa menghasilkan kecepatan sebesar 450 megabit per second. Nah, ini untuk bagian-bagiannya cukup simple. Ini adalah antena depan, di antena depannya. Kemudian di belakangnya ini adalah mounting untuk ke besi atau ke tiang dalam bentuk seperti ini. Kemudian ada water pass. Di sini ada water passnya untuk memastikan kondisi lurus dari vertikal, arah vertikal. Kemudian juga ini ada bagian dalamnya, ini anti air. Bagian dalamnya kita ambil aja. Nah, ini ada dua bagian, yaitu LAN. Ini adalah LAN. Kemudian yang berbintik kecil ini adalah reset. Nah, ini di sini adalah reset. Jadi cukup simple bagian hardware-nya, yaitu interface LAN, kemudian water pass. Di sini ada water pass, kemudian mounting, cuman itu aja. Kemudian ini dipasang sesuai dengan sudut yang diinginkan. Nah, untuk harganya ini cukup murah, yaitu sekitar 1 jutaan harganya. Kemudian untuk spesifikasi dari perangkat Ubiquiti ini, prosesornya adalah menggunakan Atheros MIPS 533 MHz dengan RAM sebesar 16 MB. Kemudian untuk power bisa sampai 24 volt. Kemudian take powernya maksimal 24 dBi. Kemudian
maaf, saya ralat 25 dpi ya. 25 dpi. Kemudian maksimal power consumption adalah sebesar 7 watt ya. Jadi kalau dipancer, dihidupkan terus-menerus, hanya membutuhkan 7 watt ya, sama dengan lampu. Kemudian sudutnya untuk penyebaran sinyal, karena ini sektoral ya, itu sebesar 120 derajat. Kemudian sudut vertikalnya, yaitu polarisasi vertikalnya adalah 60 derajat. Yang perlu diperhatikan dari perangkat ini, karena ini mendukung gigabit Ethernet, ya, pastikan Anda menggunakan PoE asli dari bawaan dari LED AP2 ini. Kalaupun mati atau rusak, Anda bisa menggunakan PoE seperti ini, PoE gigabit, bisa dapatkan dari Microtech seperti ini. Ini bisa pasif dan bisa aktif. Kemudian untuk powernya bisa 24 volt. Jadi PoE, kemudian seperti ini, kemudian nanti ke access point, yang satu ke LAN atau ke laptop untuk setting. Kita akan mempraktekkan cara setting dari access point LAN AP2 ya. Setelah ini dipasang pakai LAN, untuk ini ke LED AP, kemudian yang LAN ini ke laptop. Oke, kita akan mencoba praktekkan. Kita akan melihat dari sisi software. Selamat menyaksikan. Saya lanjut, kita akan mencoba memasang ya. Caranya ini ada PoE. PoE nya ini kita kasih listrik 24 volt seperti ini ya. Kemudian kita siapkan 2 kabel UTP. Kita siapkan 2 kabel di sini ya. Pastikan sudah benar. Masukkan PoE di sini ya. Oke, kita masukkan ini. Kemudian kita cek di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian tanda hidup ada di ini, ada LED kecil warna hijau. Kemudian setelah hidup, kita akan masukkan yang port LAN-nya ke laptop. Kita masukkan port LAN, ini port LAN seperti ini. Kita masukkan ke laptop. Jadi sangat mudah sekali. Setelah lewat laptop, kita akan bisa men-setting perangkat Ubiquiti ini. Oke guys, kalau tadi sudah saya jelaskan hardware-nya, maka sekarang karena tadi udah koneksi, untuk bisa melakukan setting pada Ubiquiti AP Lite ini, yang biasa yang perlu kita persiapkan adalah IP yang satu subnet dengan Ubiquiti. Ubiquiti itu IP defaultnya adalah 192.168.1.1 ya, 120 maaf ya. Sehingga kita harus setting IP address kita satu subnet dengan IP address dari Ubiquiti default
192.168 misalnya 122. Oke, kita cek menggunakan ping. Kita coba. Oh ya, sudah connect ya. Kita langsung ke Chrome ya, browser. Kita buka 192.168.120. Nah, ini kalau muncul seperti ini karena ada HTTPS ya, ada security. Kenapa muncul seperti ini? Karena sertifikat authority dari SSL-nya abal-abal istilahnya ya, tidak terkonfirmasi ke SSL. Tapi ini nggak masalah ya. Kita klik advance, kemudian proses unsafe ya. Ini adalah tampilan awal ya. Kita akan memilih negara mana, ya, Indonesia atau mana ya. Uniknya kalau kita ingin menggunakan semua frekuensi di Ubiquiti ini nanti menyediakan country license ya. Kalau license ini nanti berarti hampir semua frekuensi 5 GHz kita bisa maksimalkan. Tapi ingat, ini hanya untuk coba ya, karena masing-masing frekuensi sudah diatur oleh Dirjen Postel, Kominfo, sehingga kalau bisa menggunakan frekuensi-frekuensi yang sudah legal. Ini sebagai contoh saja. I agree, kemudian continue. Kemudian username-nya, ya, saya pilih admin misalnya. Saya pilih password ya. Saya save. Nah, ini adalah tampilan tampilan dari interface LED API ya. AC. Kita akan melakukan setting pada menu wireless. Di sini kita ada beberapa aturan di sini settingnya. Kalau kita klik access point, maka ini akan berlaku point to multi point. Ya, kalau kita hanya access point ini, berarti berlaku point multi point, di mana untuk point multi point, point to multi point menggunakan channel width maksimal 40 MHz. Ya. Ini cirinya. Tapi kalau kita aktifkan PTP mode, berarti ini untuk akses point to point. Ya. Maka ini bisa 80 MHz untuk channel width-nya. Ya. Kalau seperti ini, berarti untuk banyak orang bisa connect ke sini. Ya. Kita bisa atur berapa frekuensinya, channel width-nya. Semakin besar channel width-nya, semakin besar datanya yang akan bisa dikirimkan. Tetapi akan menimbulkan noise yang besar pula. Karena menggunakan pita atau channel width yang lebar. Kemudian ini kita bisa memilih channel, misalnya channelnya 58 5815 ini. Ya. Kemudian karena ini access point, SSID-nya kita tentukan, misalnya LC hotspot Fawas Media. Ya. Kemudian password wireless security kita juga bisa setting di sini. Ya. Kita setting misalnya rahasia sekali. 1, 2, 3. Kemudian untuk country sudah tadi license,
antenanya adalah 16 dpi. Kemudian output powernya maksimal 24 dBm. Ya, kita save. Nah, ini akan melakukan restart karena ada perubahan pada setting utama. Ini akan melakukan restart selama beberapa detik ya, sekitar 1 menit. Kemudian sudah melakukan restart, maka ini statusnya adalah sebagai access point, ya. Bukan access point to multi point, ya. Access point to multi point. Kemudian ini ada menu advance, ya, ini untuk namanya adalah aggregate, ya. Agregat. Jadi koneksi kalau dalam mikrotik itu namanya bonding, ya. Agregat atau bonding. Kemudian di sini ada sensitivity threshold, ya, bisa ditentukan maksimal berapa, ya. Kalau misalnya ditentukan minus 72, nanti kalau ada sinyal di atas minus 72 itu tidak bisa terkoneksikan. Ya, jadi kita pilih off aja. Kemudian automatic power control, ya, kita off juga, seperti ini, ya. Jadi kita bisa mengatur. Kemudian kita save, ya. Kemudian setting lainnya itu ada di network, ya. Network ini adalah untuk menentukan IP address, ya. Jika Anda ingin melewatkan VLAN, ya, ini otomatis bisa melewatkan VLAN, ya. Otomatis bisa melewatkan VLAN walaupun Anda tidak setting VLAN. Tapi kalau memang radionya juga harus bisa mengontrol VLAN, ya, ini kita ketik advance, ya. Kemudian kita akan membuat VLAN-nya, ya. Di sini Anda bisa membuat, kemudian membuat VLAN network di masing-masing interface, kemudian digabungkan VLAN tersebut oleh bridge. Anda bisa membuat bridge di sini. Kemudian juga bisa membuat static routing untuk masing-masing VLAN, ya. Ini kemampuan dari Ubiquiti, ya. Flat AP. Ini kita simpel aja. Kemudian pada menu service ini ada beberapa aplikasi, ya, yang bisa dijalankan. Misalnya di sini ada SNMP Agent. Di sini adalah untuk men-tracking grafik internet, grafik penggunaan internet, ya. Kemudian grafik monitoring monitoring CPU dan sebagainya. Ini harus diaktifkan. Kemudian ada menu telnet, kalau memang mau menggunakan telnet ini bisa diaktifkan. Kemudian sistem log, ya, bisa diaktifkan juga, ya. Ini menu pada service, ya. Kemudian ada juga ping watchdog, ya. Watchdog itu adalah kita mesin ini akan melakukan ping, ya, ke alamat tertentu yang kita tentukan dengan interval 5 menit, ya, setelah mati, ya. Kemudian akan dicek mati, kemudian akan melakukan reboot. Ini fungsi dari watchdog, ya, atau anjing penjaga. Kita disable aja, ya. Kemudian juga ada sistem, ya, yang bisa melakukan update, ya. Jika ada internet
Ubiquiti ini akan melakukan update secara otomatis. Di sini ini kita juga bisa menambahkan read only user, ya, hanya bisa membaca. Ya. Ini berfungsi untuk dikasihkan kepada klien kita. Kemudian juga ada tambahan latitude longitude, kemudian ketinggian dalam meter, ya. Nanti akan terbuka di sini. Di sini, ini berapa, titiknya berapa. Itu penggunaan dari Let API, ya, menunya. Kemudian ada juga pada Ubiquiti ini ditentukan ada menu tools, ya, yaitu kita bisa melihat kepadatan penggunaan frekuensi. Ini menggunakan AirView, ya. Jadi akan melakukan scanning pada frekuensi 5100 sampai 5900. Ya. Di sini akan ketahuan semuanya sinyal yang paling banyak digunakan. Ya, misalnya ini merah-merah ini berarti sinyal ini digunakan oleh perangkat, ya. Berarti sinyal ini sudah penuh. Kalau sudah merah, ini untuk mentransfer data. Kita kan bisa mencari, memperhitungkan yang masih longgar, ya, berdasarkan warna ini. Sini. Ini fungsi dari AirView, ya. Memang fungsinya adalah untuk network analisator atau network monitoring. Kemudian di menu tool juga ada set survey, ya. Ini untuk mencari access point, ya. Kita bisa lakukan scanning. Jadi kita bisa mengetahui di beberapa tempat, ya, yang sudah menggunakan frekuensi 5,8 GHz ini. Sehingga kita bisa mengatur frekuensi yang seharusnya kita gunakan supaya tidak bertabrakan dengan frekuensi yang digunakan oleh perangkat lain. Ini. Kemudian ada juga ping threshold, ya, discovery, ya, speed test. Ini kalau sudah terhubung bisa menggunakan speed test, kecepatannya berapa antar perangkat WiFi. Kemudian ada yang terbaru ini ada perangkat AirMagic, ya. Tapi AirMagic ini akan aktif ketika sudah tersambung dengan klien, ya. Sehingga nanti akan diketahui berapa sinyal yang masih tidak digunakan secara bersama-sama, ya. Kita kasih contoh aja, ya, akan mengakses perangkat Let API. Nah, saya aktifkan dulu WiFi-nya. Oke, kita akan akses yang sudah jadi.
Nah, ini adalah yang sudah jadi. Oke. Ini yang sudah bisa terkoneksi, ya. Ini kecepatannya, bandwidth-nya. Ya. Kemudian ini ada sinyal. Kalau sinyal dari sebelah sini, ini kan flash point-nya, berarti ini sinyal didapat dari sini. Ya. Jadi ini TX-nya, hasilnya di sini. Di sini TX power-nya, hasilnya di sini. Ya. Jadi kita bisa memperkirakan sinyalnya. Seperti ini. Kemudian kita lakukan scanning misalnya, air magic. Disinilah frekuensi yang longgar. Ya. Ini kalau berwarna hijau di sini sudah mulai agak penuh dipakai. Di sini ada pilihan frekuensi, misalnya di sini. Ya. Kalau kita klik di sini, ya maka ini akan berubah blok menggunakan 40 MHz di frekuensi tengah 5,7. Ya. Maaf 5530. Ya. Kita save. Ini fungsi air magic ya. Jadi kita nggak perlu setting di wireless, menu wireless, tapi kita bisa di setting di menu air magic. Di sini ini koneksi ya, dua, sinyalnya bagus. Kemudian karena jaraknya dekat ya, kita tidak perlu take power yang besar ya. Asal tidak ada gangguan, cukup dikecilkan ya. Karena take power terlalu besar itu juga akan menimbulkan noise. Kita masuk ke air magic ya. Nah, ini sudah pindah ke sini ke 5. Kita coba. Oke. Kita coba, sudah pindah frekuensinya. Kita klik air magic. Oh, ini sudah pindah ya. Jadi fungsi dari air magic ya. Jadi kita harusnya settingnya di sini. Nah, ini frekuensi sekian gitu. Tapi kita tidak tahu wilayah kosong, wilayah yang dipakai oleh banyak orang di sini, ya pengguna. Kita tidak tahu. Nah, ini makanya kita kembali lagi ke sini. Ya. Kita save. Kemudian kalau menggunakan air magic kita bisa pilih frekuensi yang diinginkan. Seperti itu. Ini contoh penggunaan LED AB2. Cukup simpel ya, sampai di sini. Saya kira sudah cukup. Kalau ada pertanyaan, saran, kritik, silahkan sampaikan di kolom komentar. Tentunya dengan bahasa yang baik dan bisa kita terima. Jangan lupa subscribe di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.